Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Eni Eka Purwanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat bukan? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati video yang dikirim melalui WAG, siswa mampu menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan menyebutkan arti dari kosakata baru dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan melalui WAG, siswa mampu menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Setelah mencermati teks, siswa mampu membuat teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri dengan runtut. Yang keempat, dengan memahami peran antar makhluk hidup melalui video dan gambar yang sudah dibagikan, siswa mampu membuat sebuah poster hubungan antara makhluk hidup antar jaring-jaring makanan dalam ekosistem secara runtut. Perhatikan teks berikut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapat makanan dari energi yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Perhatikan rantai makanan berikut. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi.
Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berdasarkan bacaan di atas, kalian dapat menemukan kosakata baru. Kosakata adalah kumpulan kata atau perbendaharaan kata atau yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Seperti kata ekosistem, energi, produsen, konsumen, dan masih banyak lagi. Berdasarkan bacaan di atas, kalian juga dapat temukan pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Setelah kalian menemukan pokok pikiran utama dalam paragraf, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang keterlibatan hewan dalam sebuah jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Lalu, kalian bisa menggambarnya pada sebuah kertas. Buatlah dengan rapi dan menarik, lengkap dengan informasi tentang jaring-jaring makanan yang melibatkan hewan tersebut. Berikut contoh poster keterlibatan hewan dalam jaring-jaring makanan. Ada sayuran yang membutuhkan air dan matahari. Sayuran berfungsi sebagai produsen. Kemudian ulat sebagai konsumen pertama. Lalu ada burung yang berfungsi sebagai konsumen kedua. Kemudian ada kucing sebagai konsumen ketiga dan dilanjutkan oleh bakteri atau pengurai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan patuhi protokoler kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.